Halo, pernah nggak sih Anda nemu satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi punya kekuatan buat bikin kita berhenti dan mikir sejenak? Nah, hari ini kita akan bahas satu pertanyaan persis seperti itu. Sebuah pertanyaan yang sebenarnya dirancang untuk jadi cermin bagi arah hidup kita. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaannya, yuk kita coba lakuin sesuatu yang mungkin jarang banget kita izinin buat diri sendiri. Berhenti. Coba tarik napas dalam-dalam sekali, dan biarin pikiran Anda rileks sejenak. Oke, sekarang dalam ketenangan ini, yuk kita mulai rangkai pertanyaannya. Pelan-pelan, kata demi kata. Kita mulai dengan dua kata yang paling kuat untuk memancing imajinasi. Bagaimana jika hidupmu, ya hidup Anda secara pribadi, semua hal yang membentuk siapa diri Anda saat ini, tidak berubah. Sama sekali nggak ada yang berubah. Semuanya tetap persis plek sama seperti sekarang. 5 tahun dari sekarang, nah, coba sekarang rasakan pertanyaan itu secara utuh. Apa yang muncul di benak Anda? Perhatiin reaksi pertama yang keluar, nggak perlu dihakimi. Saya tahu kok, pertanyaan ini bisa jadi terasa agak mengganggu ya, mungkin bahkan bikin gak nyaman. Dan itu wajar banget, karena kekuatan pertanyaan ini emang bukan buat ngasih kenyamanan, tapi buat membangkitkan kesadaran. Inilah fokus utama kita, cuma satu kalimat ini. Reaksi pertama Anda tadi, entah itu rasa lega, cemas, atau malah jangan-jangan bosen, adalah sebuah data yang berharga banget tentang kondisi Anda sekarang. Supaya kita bisa benar-benar memaknainya, yuk kita coba bedah pertanyaan ini. Kita mulai dari bagian yang paling personal. Apa sih sebenarnya hidupmu itu? Soalnya kan, hidup itu bukan cuma satu hal tunggal ya. Hidup itu lebih kayak sebuah mozaik yang terdiri dari banyak kepingan penting. Coba deh, Anda pikirin sebentar. Apa aja sih pilar-pilar utama yang lagi nopang hidup Anda saat ini? Mungkin itu karir Anda, hubungan dengan keluarga dan teman, kesehatan fisik dan mental, soal pengembangan diri, kondisi finansial, sampai hal-hal simpel yang bikin Anda seneng, kayak hobi. Jadi waktu kita ngebayangin, hidup tidak berubah, itu artinya semua area ini bakal tetap sama persis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua yang gak kalah penting, frase tidak berubah. Nah, ini inti dari refleksinya, karena kata ini punya dua makna yang beda banget. Di satu sisi, ada yang namanya stabilitas. Ini adalah kondisi yang mapan, aman, dan bisa kita prediksi. Ini kayak fondasi yang kokoh, dan seringnya ini hal yang kita cari. Tapi di sisi lain, ada stagnasi. Nah, ini kondisi di mana nggak ada pertumbuhan, nggak ada tantangan baru, nggak ada kemajuan. Rasanya tuh kayak terjebak. Keduanya sama-sama tidak berubah, tapi rasanya, wah, jauh berbeda. Jadi ini dia, pertanyaan jujur buat diri kita masing-masing. Waktu Anda ngebayangin 5 tahun ke depan tanpa perubahan, rasanya lebih kayak stabilitas yang menenangkan atau stagnasi yang bikin sesak napas. Jawaban Anda di sini, itu petunjuk terbesarnya. Dan terakhir, elemen kuncinya, kenapa angkanya 5? Kenapa harus 5 tahun? Kenapa nggak setahun atau 10 tahun gitu? Ternyata, ada alasan psikologis yang kuat banget kenapa jangka waktu ini tuh pas. Angka 5. Dalam urusan merencanakan hidup, angka ini tuh kayaknya punya semacam keajaiban tersendiri. Coba kita lihat begini. 1 tahun itu seringkali terasa terlalu dekat kan? Perubahan besar jarang banget terjadi secepat itu. Kalau 10 tahun, wah rasanya kejauhan dan abstrak. Jadi gampang banget buat kita cuekin. Nah, tapi 5 tahun, itu adalah titik yang pas banget di cakrawala. Jangka waktu ini tuh menyeimbangkan dua hal krusial, cukup dekat buat rasa nyata dan bisa kita bayangin, tapi di saat yang sama juga cukup jauh buat kita bisa melakukan perubahan yang benar-benar signifikan. Inilah kenapa 5 tahun itu jadi horizon yang ideal buat refleksi dan yang lebih penting lagi, buat aksi. Jadi setelah kita bongkar semua ini, terus gimana? Apa yang harus kita lakukan sama pertanyaan ini? Jawabannya sebenarnya bukan soal jawaban itu sendiri, tapi soal bagaimana kita menggunakan pertanyaan ini. Coba deh, anggap pertanyaan ini sebagai pertanyaan navigasi pribadi Anda. Ini bukan buat dijawab sekali terus dilupain. Ini tuh sebuah alat, kayak kompas, yang bisa Anda keluarin secara berkala, mungkin tiap 6 bulan atau setahun sekali, buat ngecek, gue masih di jalur yang gue mau nggak ya? Prosesnya simple banget. Pertama, tanyakan ke diri sendiri dengan jujur. Kedua, renungkan apa yang Anda rasain dari jawaban itu, tanpa menghakimi. Dan ketiga, yang paling penting, gunakan hasil renungan itu untuk menyesuaikan arah. Mungkin cuma geser sedikit aja, tapi itu udah sangat berarti. Dan inilah yang perlu banget kita ingat. Tujuan pertanyaan ini sama sekali bukan untuk nakut-nakutin kita soal masa depan. Tujuannya adalah untuk membangunkan kita di masa sekarang, supaya kita bisa menjalani hidup dengan lebih sadar dan lebih sengaja.
Maka, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan baru yang lebih mengarah ke aksi. Setelah semua perenungan ini, kalau Anda memang menginginkan jawaban yang berbeda 5 tahun dari sekarang, meskipun perubahannya kecil, apa satu langkah pertama yang bisa Anda ambil? Mungkin bahkan hari ini juga?